Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dulur Bedayo, bercerita budaya dimanapun berada. Alhamdulillah kami podcast Dinas Kebudayaan Kota Palembang kembali pagi hari ini menjumpai Anda dimanapun berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Kita akan sapa narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama Pak Trisno SHIMAG. Beliau adalah pemimpin redaksi Palembang Express. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Lama ketemu. Lama ketemu. Sekali ketemu di sini. Ya. Oke, lalu kemudian narasumber kita berikutnya adalah Bapak Muhammad Iqbal SOSI, ya, Pak ya. General Manager Event Organizer dari Palembang Express. Ya. Apa kabar, Cik? Alhamdulillah kan. Alhamdulillah sehat. Kamu sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Lama udah ketemu. Pas ketemu di sini ya. Baik, Pak Trisno, kemudian Pak Iqbal, dan juga tentu dulur budaya dimanapun Anda berada. Untuk yang kesekian kalinya kami menjumpai Anda, dan kali ini temanya adalah Sang Juara Payu ke Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Dan kali ini kegiatan Sang Juara ini diperuntukkan untuk anak-anak SMP sederajat yang ada di Kota Palembang. Tentu dalam rangka hari ulang tahun ke 1343 Kota Palembang. Nah, dulur Bedayo, tentu Anda ingin mendapatkan berbagai informasi terkait dengan event ini. Dan Pak Trisno juga Pak Iqbal, kita akan mengulik seperti apa kegiatan ini. Dan acara kita ini disaksikan secara live oleh dulur budaya dimanapun, di semua level, di semua lapisan masyarakat. Mulai dari masyarakat, anak-anak, pelajar, mahasiswa, sampai ke pejabat. Insya Allah Pak Wali Kota dan juga Pak Wakil Wali Kota akan monitor, mungkin walaupun tidak secara live, kita punya record. Baik, Pak Trisno, sebelum kita kepada event Sang Juara ini, mungkin ada masyarakat yang belum tahu ya. Sebetulnya Palembang Express ini sejak kapan sih ada di Kota Palembang ini? Tidak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Kak Awal. Ya. Kalau sama Kak Awal ini kan Iqbal, Iya. sudah lama ketemu. Biasanya gitu yang nanya dia. Iya. Iya. Dia gitu. Momen ini kita Wawancara di diwawancara. kan? Baik, Kak, mungkin Palembang Express itu merupakan anak perusahaan dari Sumatera Express Group. Oh. Kami berdiri pada tanggal 2 Juni 2008. Dan area distribusinya itu adalah Sumatera Selatan. Segmentasinya itu metropolis, Kak. Dulu koran cetak ya? Iya, alhamdulillah sampai sekarang pun cetak. Masih ada ya. Tapi karena adanya transformasi digital ini, ya kami juga mau tidak mau Harus mengikuti itu. Media online kami ada, itu namanya Diswi, Palpress Diswi, dan kami juga ada koran hybrid. Oh. Nah, koran hybrid ini koran satu-satunya di Indonesia nih, Kak, yang mengkombinasikan antara cetak dan online. Nah, jadi koran hybrid ini baru dibangun itu sekitar 1 tahun lebih, dan alhamdulillah sekarang tetap eksis. Nah, Jadi dimulainya hybrid itu di 2025. 2024. 2024. Berarti sudah 2 tahun ya? Sudah 2 tahun. Masuk tahun ketiga. Oke, baik. Gitu. Baik, dulur Bedayo, tadi sudah dijelaskan bahwa sebetulnya Palembang Express ini bukan media yang baru tumbuh ya. Oh, sudah lumayan, bukan lagi usia anak-anak ya, bukan usia remaja. Dari 2008 sudah eksis di Kota Palembang bersama dengan media-media yang lain. Baik, kemudian Pak Iqbal ya. Pak Iqbal posisinya sebagai GM ya, General Manager Event Organizer ya. Nah, Sang Juara ini kegiatan apa Pak? Seperti apa gambaran sekalian? Aduh, masih grogi nih. Ditanya oleh Pak Awal. Biasanya tukang tanyo ya, ini kena tanyo. Ini tanya balik ini, apalagi nanya level senior kan. Jadi begini pemirsa Dulur Bedayo, Dulur Bedayo. Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Sang Juara ini
merupakan event, salah satu event andalan dari Palembang Express. Alhamdulillah sang juara ini kalau pertama kali kami selenggarakan itu di tahun 2017-2018 kan. Oke. Itu menyasarnya segmen anak-anak SMA. Nah di tahun itu kami roadshow ke sekolah-sekolah, door to door-nya ke sekolah, school to school ya gitu ya. School to school. Jadi alhamdulillah waktu itu kita didukung penuh oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan grand finalnya kita kerjasama dengan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumsel. Jadi grand finalnya waktu itu Kak tahun 2018 akhir kita memakai halaman BI. Jadi sangat ramai sekali dan itu mungkin Bank Indonesia. Iya, Bank Indonesia. Oke. Event yang pertama kali diselenggarakan di BI, gitu, di halaman yang kita pakai dan alhamdulillah sukses, dan para pemenangnya waktu itu hadiahnya liburan ke Singapura. Dikawal oleh Kak Trisno waktu itu. Itu ketua panitia berangkat Kak Trisno. Iya. Nah, Tidak ngerti kabar, tidak ngajak kita juga. Jadi alhamdulillah itu sukses. Kemudian di setahun kemudian kita melirik ke Museum Negeri Sumatera Selatan, punya Pemprov, karena juga ada arahan dari Pak Gubernur waktu itu minta diramaikan museum, karena selama ini kan image masyarakat terhadap museum itu agak angker gitu. Angker, tempat menyimpan barang-barang tua, barang-barang yang banyak dihuni oleh makhluk halus gitu ya. Jadi kita waktu itu tahun 2018-2019 kita bikin banyak event di Museum Negeri Sumsel. Waktu itu kepala museumnya Pak Haji Chandra Priyadi sangat respon dengan kegiatan-kegiatan yang kami tawarkan, dari mulai kegiatan level anak-anak TK, lomba mewarnai Kak. Alhamdulillah waktu itu kita pecah rekor hampir 17.000-an peserta. 17.000 peserta. Penuh di Museum Negeri Sumsel. Dari seluruh Sumatera Selatan. Kota Palembang. Oh, hanya Kota Palembang. Hanya Kota Palembang. Jadi waktu itu Pak Gubernur juga hadir, Pak Herman Deru hadir langsung. Beliau sangat senang melihat, wah ini museum bisa ramai kayak ini yang luar biasa katanya. Luar biasa. Bikin lagi kegiatan. Jangan tingkat TKW, coba tingkat SMA. Nah kami teringat dengan event kami yang pertama tadi, Sang Juara. Akhirnya kami gelar Sang Juara di tahun 2019. Waktu itu belum Covid Kak. Belum Covid. Jadi alhamdulillah sukses, Pak Gubernur juga angkat jempol 2. Minta dirutinkan, dan waktu itu kita dari awal Sang Juara pertama sekali itu kita pakai Piala Gubernur, di pergilir Piala Gubernur. Jadi setiap tahun, tahun 2020 karena sudah masuk Covid, yang tadinya di Sang Juara ini Kak formatnya itu kayak cermat masal. Jadi setiap sekolah waktu itu kami undang 25 sekolah SMA, SMK se-Provinsi Sumsel. Jadi ada beberapa dari luar kota Palembang kita undang, dan alhamdulillah antusiasnya cukup tinggi. Mereka ada yang bahkan lebih dari 100 siswa diutus, lebih. Jadi gurunya gimana Pak, boleh nggak kami lebih dari boleh, dengan senang hati kan meramaikan museum. Jadi kita ambil setiap sekolah finalisnya, kita ambil 5 pemenang pada waktu grand final. Kita gelar di halaman depan Museum Negeri Sumsel gitu. Alhamdulillah ramai, dan juga diramaikan oleh UMKM yang sebagai mitra pendukung acara itu. Dan alhamdulillah sampai tahun terakhir 2025 kami gelar, walaupun Pak Chandranya pensiun, dilanjut oleh Pak Amarullah. Kegiatan itu masih sukses di tahun 2025 kemarin dengan peserta lebih dari, kalau kemarin awal-awal 25 sekolah Kak. Di tahun kemarin 30 sekolah kita undang. Bahkan ada sekolah lagi mau ikut jadi 31, kenapa? Jadi 31. Mama ada anak nolak kan, mereka mau kan? Padahal itu yang sekolah-sekolah itu merupakan sekolah yang dipilih oleh Dinas Pendidikan Sumsel. Waktu itu PLT-nya Pak Alamudin. Pak Alamudin. Iya. Alhamdulillah beliau ada depan gitu. Terima kasih. Jadi lewat podcast pagi ini kami ucapkan terima kasih Pak Wah sampai terakhir Bapak di Dinas Pendidikan support acara kami. Alhamdulillah sukses dengan support di Disdik, karena kan kalau museumnya kan di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata disebut Pak. Jadi lintas dinas kami. Lintas dinas. Alhamdulillah 2025 terakhir. Nah, masuk di tahun 2026 ini kami sempat ngobrol sama Pak Wali,
Iya. Pak Wali juga memonitor kegiatan kami di Museum Negeri Sumsel, karena pernah dia undang juga waktu itu dia masih sekda memonitor. Waktu dia terpilih dan dilantik sebagai wali kota, dikumpulkan media-media termasuk kita, dan dia pesan, coba Pak Pres adakan juga event-event untuk di Kota Palembang. Yeah. Salah satunya museum Sumsel, museum Kota Palembang itu museum Sultan Mahmud Badarudin II. Yeah. Oh siap Pak Wali. Makanya kemarin kita sudah ngobrol juga sama Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepala Museum SMB 2. Kami ingin ikut berkiprah di sini, dan kami tahu bahwa SMB 2 juga sudah ramai sebetulnya. Yeah. Jadi semoga dengan harapan dengan kami masuk di sini, event berkegiatan di sini, Museum SMB 2 tambah ramai. Iya. Katanya tahun lalu sudah over target. Pak Pacak ini berlipat-lipat lagi targetnya. Dan kewalahan Pak disebutnya Pak Sulaiman. Jadi seperti itu Kak, ke awal bahwa kegiatan ini melibatkan, kalau di Museum Negeri Sumsel itu tingkat SMA, di sini kita pakai tingkat SMP. SMP sederajat ya, Ya, yang ada di sederajat. Kota Palembang. Oke, baik, terima kasih. Nah, dulur budaya dimanapun berada saat ini, tadi sudah dijelaskan sekilas informasi oleh Pak Iqbal bahwa kegiatan ini formatnya seperti lomba cerdas cermat massal ya. Nah, alhamdulillah kemudian SMB terpilih menjadi kegiatan untuk kegiatan Sang Juara ini untuk tahun 2026. Dan terkait dengan mengapa memilih Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, tadi dikatakan bahwa image yang ada di masyarakat, di pelajar bahwa berkunjung ke museum itu kering ya, nggak asing begitu ya, apalagi dikait-kait dengan mitos-mitos ya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu ya. Dulur budaya kami jelaskan bahwa Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang sudah sangat luar biasa. Angka kunjungannya dari tahun ke tahun terus bertambah, dan alhamdulillah kita baru mendapatkan koleksi terbaru Pak nih. Ini sebagai informasi kepada narasumber, kita mendapat hibah songket yang umurnya sudah 100 tahun. Dihibahkan oleh salah seorang tokoh, Bukan Palembang. bukan orang Palembang, dari Australia. Wow. Jadi anak-anak, para siswa, mahasiswa, dan masyarakat yang ingin menyaksikan seperti apa songket asli buatan Palembang yang sudah berumur 100 tahun, pada saatnya nanti akan kami launching, dan kami berharap Anda dapat datang ke museum untuk melihatnya. Betul sekali. Nah, ini sekarang pertanyaan saya ke Pak Trisno. Ada kepedulian ya dari media untuk meningkatkan kunjungan ke museum. Tentu saja museum ini kan menjadi salah satu media pembelajaran ya, tempat belajar bagi para siswa. Media edukasi. Nah, kalau dari manajemen Palembang Express melihatnya seperti apa? Oke, baik, terima kasih banyak Kak Awal. Ya, seperti yang kita ketahui lah, kalau perkembangan teknologi itu kan mengikis kepedulian anak-anak kita terkait dengan sejarah dan budaya. Iya. Nah, memang sejak kepemimpinan Kak Iqbal, kan sebelum JMEU ini kan Kak Iqbal ini juga pemimpin redaksi. Ya. Nah, beliau ini memfokuskan bahwa Palembang Express itu segmentasinya semi budaya. Semi budaya. Kenapa semi budaya? Karena kita tidak mau berita-berita metropolis lain kan tetap harus dinaikkan kan. Nah, dari sana kami melihat memang kepedulian anak-anak terkait dengan budaya dan sejarah itu masih sangat kurang. Apalagi Palembang ini kota tertua gitu. Iya. Kota tertua di Indonesia. Sangat disayangkan kalau kita ya sebagai salah satu media konvensional di Palembang tidak ikut berpartisipasi untuk membangun kepedulian itu. Iya. Nah, salah satunya tadi kegiatannya ada kegiatan Sang Juara. Sang Juara ini memang segmentasinya itu edukasi Kak ya. Iya. Edukasi, tapi edukasi budaya. Tapi kita kemas dengan permainan. Oke. Permainan-permainan. Nah, dengan kata lain, ya anak-anak akan merasa menyenangkan berarti untuk mengikuti permainan ini. Iya. Oke. Karena konsepnya juga bukan pengetahuan yang secara mendalam, bukan. Mereka hanya menjawab, mengangkat jawaban itu benar atau salah. Iya. Seperti itu Kak. Jadi mereka cuma mengangkat jawaban benar atau salah.
Ya, pada kertas gitu. pada ya? kertas Oke. ya. Jadi saya kira dengan waktu yang sempit, kemudian dengan aransemen musik yang menegangkan, Iya, iya. itu membuat suasana di Beda. lokasi itu akan menyenangkan dibandingkan kalau kita memberikan langsung pengetahuan itu ke masyarakat, ke anak-anak. Nah itulah jadi kami melihat dari event-event seperti inilah bentuk partisipasi kami sebagai media ingin juga bertanggung jawab lah pada anak-anak agar lebih peduli terkait dengan sejarah dan budaya. Oke, Seperti baik. itu kan. Makasih Pak Trisno. Dulur Budayo berbicara tentang pentingnya memahami budaya, lalu kemudian memajukan budaya di suatu daerah. Sebetulnya bukan hanya tugas pemerintah saja. Kita memerlukan begitu banyak elemen, termasuk diantara yang paling penting adalah peran dari media, ya. Baik media elektronik, kemudian media cetak, apalagi kalau media hybrid tadi ya. Kita tahu bahwa Palembang sebagai kota tua kaya dengan budaya dan ini memang belum tergali secara maksimal. Dan tentu kami dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang tadi memerlukan begitu banyak peran serta dari berbagai elemen, baik perorangan, kemudian juga organisasi, swasta dan seterusnya. Sehingga proses pemajuan kebudayaan di Kota Palembang ini akan relatif lebih cepat, ya, sebagaimana yang sudah menjadi salah satu poin penting dari masa pemerintahan Pak Ratu Dewa dan Mas Salam. Di antaranya adalah pemajuan kebudayaan di Kota Palembang. Baik, tadi dikatakan bahwa bungkusannya, kemasannya adalah funny learning, Pak, ya. Funny learning. Jadi belajar menyenangkan begitu. Kalau Pak Iqbal melihat seberapa penting belajar sejarah ini dibungkus dengan pembelajaran yang menyenangkan, funny learning. Seperti apa, Pak? Jadi kalau belajar sejarah ini teringat waktu kita masih duduk di bangku sekolah. Ya. Yang namanya sejarah tuh, maaf ngomong ini sepertinya ada hal yang salah mungkin di penerimaan murid, hal yang membosankan. Ya. Ngomong lamo kan. Iya. Kadang ya banyak teman-teman waktu kita sekolah banyak yang ketika guru sejarah bercerita bukan menyampaikan pelajaran, mereka ada yang tidur, ada yang main-main. Iya. Padahal kalau kita ketahui bahwa sejarah itu bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Iya, betul. Ya kan? Bahkan Presiden Soekarno, founding father kita, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ya, jas merah. Jas merah. Jas Ya. Kan Pak kawannya juga basicnya sejarah. Jadi kalau menurut kami sangat penting sekali. Nah, untuk mendekati generasi muda kita dengan pelajaran sejarah yang mungkin dalam tanda kutip masih membosankan, perlu dikemas dengan hal yang menarik, menyenangkan, bahkan mereka tanpa sadar, ini sejarah tuh ternyata. Karena kalau ngomong terutama di daerah Sumatera dan lebih khusus lagi di Palembang ini, antusias generasi muda dengan sejarah itu masih agak kurang, kalau melihat kan. Beda dengan teman-teman di Jawa, mereka yang sangat menghargai dengan situs-situs budaya, situs sejarah. Jadi kita melihat di situ apa yang disampaikan oleh Kak Trisno tadi, bahwa Palembang Express memang memilih segmen budaya dan sejarah dari awal kita berdiri. Karena melirik begini, kita berkaca belajar dengan teman-teman di Pulau Dewata Bali, Kak. Kenapa pariwisata mereka sangat maju? Iya. Karena semuanya ikut berpartisipasi untuk memajukan, termasuk media. Iya. Media termasuk garda yang terdepan. Kami pernah belajar di Bali dengan teman-teman media di sana, untuk hal-hal yang negatif tentang Bali itu mereka sangat minim beritanya, kok. Iya. Kalau Palembang beda. Ketika ada hal kriminal di situ, wah beritanya di blow up. Iya, iya. Jadi uang ngeri nak Palembang. Nah, dari situ kami Kena copet lah, kena begal lah gitu. ayo ada pemain sepak bola warga negara asing kecopetan depan hotel. Iya. Itu harusnya mau ngomong kan. Iya, iya. Kita dari teman-teman media harusnya hal seperti itu jangan di blow up. Karena akan memperburuk citra Palembang sendiri kan. Jadi hal-hal yang menarik tentang Palembang, baik itu budayanya, sejarahnya, jadi tertutup ya dengan hal-hal yang berbau kriminal tadi. Iya. Makanya kita melihat di Bali, kenapa pariwisata yang maju, termasuk bencana alam pun, misalnya ada banjir di Bali, ada gunung mereka yang meletus, gunung mereka batu aja nggak diberitain.
Iya, iya. Untuk minimal kunjungan wisata mereka jadi terpengaruh kalau beritanya negatif kan. Iya. Nah itu jadi di awal Pak Pres ingin mengedepankan konsep ini, alhamdulillah pada itu Pak Gubernur zaman itu Pak Nurdin sangat sepakat kalau Pak Pres menawarkan konsep berita yang mengedepankan hal yang positif, terutama tentang pariwisata dan budaya. Jadi kalau bicara budaya tentunya belajar sejarah juga kan. Oke, baik. Jadi dari kembali ke event Sang Juara ini kita mencoba mengenalkan sejarah kepada adik-adik pelajar dengan cara yang asik, menyenangkan. Betul. Jadi insya Allah ya sedikit kami menambahkan izin Kak bahwa Sang Juara ini setelah diterima di Dinas Kebudayaan ini akan diselenggarakan bertepatan dengan puncak perayaan HUT Kota Palembang. Iya. Ke 1438 Pak salah. Iya. Dan alhamdulillah di bulan Juni juga itu HUT Palpres kan terusnya. HUT Palpres yang ke-18. Jadi kita semakin meriah HUT Palembang juga HUT Palembang Express. Ya, jadi kita berkolaborasi Iya, ya. Sama-sama di bulan Iya. Juni. Iya. Sama-sama di bulan Juni. Iya. Nah, jadi memang pemimpin kita, pemimpin tertinggi kita di Kota Palembang dalam hal ini Pak Wali Kota Pak Ratu Dewa dan juga Pak Wakil Wali Kota Pak Prima Salam memang mendorong OPD untuk membuat event yang besar. Jadi kalau biasanya ada letupan-letupan kecil, maka kemudian kalau dikoordinasikan lalu kemudian dikombinasikan, dikolaborasikan, dia akan menjadi kegiatan yang besar. Lebih terlihat kalau kegiatan itu menjadi besar. Nah, pertanyaan kami berikutnya ke Pak Trisno. Pak Trisno, ini kan segmentasinya pelajar ya, pelajar SMP begitu ya. Dan formatnya tadi sudah dijelaskan seperti cerdas cermat masal begitu ya. Nah, ini persiapan yang dilakukan seperti apa, Pak? Oke, baik, terima kasih Kawal. Jadi Sang Juara ini sebenarnya konsepnya sama seperti event-event sebelumnya juga. Jadi di museum sebelumnya ya. Jadi kita ada tahapan yang namanya babak penyisian. Itu akan melibatkan beberapa sekolah nanti tingkat SMP. Itu satu sekolah itu mengirimkan 100 siswa. 100 siswa. Ya, jadi 100 siswa, benar nggak ya? 100 siswa. Satu sekolah ya? Satu sekolah 100 siswa ya. Kemudian dari 100 siswa ini kita akan memilih 10 ya? 5 ya. Jadi dari 100 siswa ini kita akan memilih 5 itu untuk diperlombakan di babak grand final. Nah, di grand final inilah itu dilaksanakan bertepatan dengan rangkaian HUT Palembang tadi. Oke, jadi ada babak penyisihan, lalu kemudian sekolah ini langsung 100 orang per sekolah. Belum diadu dengan sekolah yang lain, Mbak? Belum. Oke, baik. Jadi kami ulangi kembali ini dulur budaya, anak-anak ya para pelajar SMP di Kota Palembang dan tentu para kepala sekolah dan juga guru sejarah bahwa pilihlah siswa terbaik sebanyak 100 orang, lalu kemudian akan mengikuti babak penyisian. Setelah mengikuti babak penyisian akan terpilih 5 terbaik dari sekolah X ya, lalu kemudian nanti ada sekolah yang lain yang masing-masing terbaik 5 ini yang akan kita kumpulkan di putaran final ya, yang akan dilaksanakan di puncak peringatan hari ulang tahun Kota Palembang ya. Baik, terima kasih. Nah, sejauh ini Pak Iqbal ya, berdasarkan pengalaman yang apa namanya sudah pernah dilakukan di tempat-tempat sebelumnya, kira-kira seperti apa sih harapannya di museum ini? Apa yang harus dipersiapkan oleh Dinas Kebudayaan, baik apa namanya tempat acaranya maupun sarana pendukungnya seperti apa yang sesuai dengan ekspektasi dari Palembang Express? Ya baik, makasih Kawal. Jadi untuk teknis pelaksanaan Sang Juara Payukum Museum SMP 2 tahun 2026 ini kemarin kita juga sudah diajak langsung oleh Kepala Dinas Kebudayaan Pak Soeman untuk survei langsung bersama Ibu Kepala Museum untuk mensurvei di mana untuk tempat pelaksanaan penyisian. Insya Allah kita akan memakai selasar museum di lantai 2 lantai 2 nanti untuk finalnya Insya Allah akan dilaksanakan di halaman. Jadi beberapa kategori selain tadi dijelaskan oleh Kak Trisno, kita Insya Allah akan mengundang untuk tahap pertama ini karena ini event yang pertama di Museum SMP 2,
kita akan mengundang 20 sekolah dulu Kak. Ya. Nah, untuk Oke. penentuan 10 SMP yang akan ditunjuk ini itu akan kami berikan langsung kepada Dinas Pendidikan Kota Palembang. Oke. Karena kita tidak ingin yang nunjuk ini Iya, sekolah dekat dengan ini nanti akan wewenang dari Kepala Dinas Pendidikan Kota untuk menunjuk. Mungkin 20 sekolah dulu, mungkin tahun depan kalau ini berlanjut akan digilir. Iya. Dan kita juga untuk sama kayak di Museum Negeri Sumsel kemarin, kita ada kategori juara umum Pak. Ada, Selain siswa yang mengikuti sang juara ini akan kita tentukan juara 1 sampai harapan 3, dan akan mendapatkan beberapa hadiah menarik baik uang tunai maupun piagam dan trofi. Kita akan menentukan juara umum. Juara umumnya sekolah yang dengan kategori juara umum ada beberapa kategori penilaian, diantaranya teraktif, kemudian siswanya juga rapi, kemudian yang penting ini merupakan goal yang kami inginkan, kita ingin dari event ini terjadi lonjakan pengunjung di musim kedua ini. Iya. Caranya selain dengan kehadiran peserta tadi, kami juga akan mendorong sekolah-sekolah SMP yang diundang untuk mengikuti ini. Dari awal kami gaungkan lomba ini, mereka guru terbesar Pak sekolah dan guru sejarahnya mendorong siswa-siswanya untuk berkunjung sini. Berkunjung ke museum. Itu yang di luar peserta, ataupun peserta boleh. Ya. Jadi mereka mendorong. Ada supporter begitu ya? Bukan seperti Kak, berkunjung ke museum. Oh iya. Jadi misalnya kita kan rencananya di bulan April tanggal 20-an ke atas kita gelar lomba ini. Nah selama penyisian mungkin dari awal April karena sekolah kita petunjuk nih, coba sekolah. Ayo ibu, iya. anak-anak itu didorong untuk berkunjung ke museum. Iya. Belajar mereka di situ, lihat koleksi-koleksi museum SMP 2 apa saja gitu kan. Iya. Karena soal-soal sang juara nanti ke awal itu 40% lebih kurang lebih itu soal tentang koleksi. Oke. Koleksi museum museum Kota Palembang. 40% ya? 40% kurang lebih. Kemudian beberapa persen berikutnya itu soal pelajaran sejarah di sekolah, kemudian pengetahuan umum. Pengetahuan umum. Iya, tapi yang terpenting sekali yang kita tekankan itu tentang koleksi museum SMP 2. Oke, baik. Ini juga asal-usul SMP 2 itu apa? Karena berkaitan dengan brandingnya museum kita kan. Jadi kami juga dengan harapan sekali berharap dengan lomba ini terjadi lonjakan yang luar biasa dengan volume pengunjung museum kita. Salah satunya sekolah mungkin dalam tanda kutip mewajibkan, ayo siswanya harus berkunjung nih ke museum SMP 2. Nanti gurunya mungkin bisa evaluasi yang sudah berkunjung apa yang adik-adik yang pelajar diperoleh di museum gitu ya. Oke. Jadi sangat kenal mereka dengan museum SMP 2 ini. Ya. Nah mungkin ini Kak sedikit menambahkan ya. Tadi kan ada sedikit bocoran ini Kak. Iya. Jadi kisi-kisi Soalnya kisi-kisi soalnya itu ini kami bocorkan khusus pemirsa Iya. Bedayo. Dulur Bedayo. agak Ya, kecil jadi- soalnya, agak kecil. Jadi kisi-kisi soalnya itu yang pertama itu soal permusiuman SMP 2 itu 40%, Iya. seperti yang disampaikan oleh Kak Iqbal tadi. Kemudian soal sejarah Indonesia Iya. kelas 7 dan 8 itu 30%. 30%. Dan terakhir soal sejarah lokal, kebudayaan dan pengetahuan umum itu 30%. Nah, 30%. ya, memang tadi seperti yang Kak Iqbal sampaikan, kita tetap menitik beratkan kepada soal museum SMP 2, koleksi museum. Dan juga ini seluruh peserta gratis Kak. Gratis ya. Iya, gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi jangan khawatir pada guru pembimbing, mungkin kepala sekolah SMP, silakan undang anak-anaknya untuk ikut berpartisipasi di event sang juara ini. Dan jangan lupa itu kunjungin museum SMP 2 sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena soalnya itu tidak jauh dari itu. Ya, semakin kita sering berkunjung, ya semakin kita paham dengan koleksi. Baik, Pak Trisno. Nah, Dulur Bedayo, terutama dari para pelajar SMP di Kota Palembang dan juga para guru sejarah, para kepala sekolah, ini sudah dapat bocoran ini. Iya. Jadi memang siapa yang ingin jadi juara, datang dan berkunjunglah ke Museum Sultan Mahmud Badarudin II, Kota Palembang.
Dan di sini kami menyediakan tenaga-tenaga ahli sebagai guide yang akan menginformasikan banyak hal tentang koleksi-koleksi yang ada, dan juga nanti anak-anak semua akan tahu seperti apa Kesultanan Palembang dan seterusnya. Ada banyak koleksi kita di situ. Jadi memang tidak ada kata lain, kalau ingin jadi sang juara, datanglah ke Museum SMB 2. Ini luar biasa, tagline-nya payu ke museum. Ajaknya payu ke museum. Ngajaknya kami itu Kak. Ngajaknya. Iya. Jadi mungkin ketika segmen masyarakat lain, kemudian sektor swasta lain sibuk dengan fokusnya masing-masing, tapi Palpres memilih sibuk dengan yang seperti ini. Karena memang segmennya adalah segmen seni budaya. Ya. Iya. Nah, kami ingin sekali lagi mendapatkan penguatan dari sisi ini. Banyak pilihan sebetulnya. Mengapa kemudian Palpres fokus pada seni dan budaya? Saya mulai dari Pak Tris dulu, nanti dilengkapi oleh Pak. Di antara begitu banyak pilihan, angle-angle berita, tapi memutuskan bahwa fokus Palembang Express adalah pada seni dan budaya. Oke, baik, terima kasih. Ini pertanyaannya kayaknya pertanyaan pamungkas ini dari awal. Mengapa Palpres memilih segmentasi budaya? Ya, seperti yang kita ketahui, Palembang ini kan menyimpan banyak sekali sejarah. Betul. Ya, apalagi sekarang usia Palembang itu berusia 1343. Ya. Nah, itu kan bukan usia yang muda lagi itu kan. Nah, dengan kata lain, sejarah ini kalau tidak kita kembangkan lagi, tidak kita follow up lagi sejarah-sejarah, maka akan hilang itu. Maka dari itu kami melihat sebagai kota tertua di Indonesia, maka kami media konvensional Palembang Express itu mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat, pada generasi muda, untuk kembali mengenalkan sejarah Palembang. Kita ada SMB 2 Sultan Mahmud, ya. Kita ada Kerajaan Sriwijaya seperti itu kayak. Nah, itu kan masa-masa yang kejayaan Palembang yang mungkin sebagian kita juga tidak memahami itu. Maka dari itu Palembang Express sebagai media konvensional ingin mencoba melibatkan diri nih kawal untuk mempublikasikan lebih banyak terkait dengan sejarah dan budaya. Mungkin seperti itu. Pak Imam, Aku ngopi dulu. ini asik ini, Pak. Karena ini pertanyaan berat ini. Asik sampai lupa ngopi gitu, ngopi dulu. Ngopi duluan tadi. Jadi kenapa sih Pak Pres tuh kok lebih tertarik seni budaya? Tapi kita tidak menyampingkan aspek-aspek kemasyarakatan yang lainnya. Iya. Tapi kita memprioritaskan seni budaya karena kami meyakini dan menyadari bahwa seni budaya ini merupakan dasar dari sektor-sektor yang lainnya. Iya. Kita bicara ekonomi, kita harus tahu seni dan budaya juga. Oke. Ya kan? Misalnya kalau kita pengen berdagang ada seninya. Iya. Kita juga harus paham sejarah berdagang itu seperti apa yang mana. Kita harus mengaca dengan pedagang-pedagang masa dulu. Ya. Ya, baik itu pedagang yang baik itu seperti apa, itu sejarah. Kita lihat contoh-contoh orang-orang masa lampau. Iya. Jadi kalau kita bicara ekonomi, bicara hukum juga kita harus tahu dengan seni dan budaya juga sejarah hukum itu seperti apa. Oke. Jadi kenapa kami lebih memprioritaskan sektor ini, seni dan budaya di Palpres? Karena ini yang muara seluruh sektor kehidupan manusia ini dulu kan. Iya. Jadi itu yang penting yang kami titik beratkan di Palembang Express. Maka karena juga teman-teman media lain juga belum ke arah sini gitu kan. Belum terlalu banyak konsentrasi di seni dan budaya. Jadi sebetulnya kami pengen mengkampanyekan, ayo kita lirik seni budaya, karena Palembang seperti kata-kata tadi masih banyak belum digali kan. Betul. Pegiat-pegiat seni dan pegiat budaya kita masih belum banyak di Palembang ini. Iya. Jadi dengan ini kami membangkitkan generasi muda agar mereka juga punya perhatian dengan seni budaya di Palembang ini. Oke, baik. Iya. Nah, dulur budaya. Alhamdulillah bangga sekali ya, kami dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang pada hari ini menemukan kembali salah satu mitra untuk membangun kebudayaan di Kota Palembang.
Dan tadi sudah kami sampaikan bahwa membangun kebudayaan, memajukan kebudayaan di suatu daerah memang tidak mungkin hanya diurusi oleh pemerintah saja, memerlukan kepedulian banyak ya, baik private sektor maupun perorangan dan seterusnya. Nah, mungkin menjadi bahasan kita di penghujung pertemuan terakhir adalah soal harapan, Pak. Kalau kita menggantungkan harapan ya tentu kepada para pemangku kepentingan, para OPD terkait, lalu kemudian pemerintah dalam hal ini juga private sektor, sponsorship mungkin ya, kemudian ada budayawan, sejarawan, dan kita berharap ada partisipasi dan ada dukungan ke Pak Trisno. Kira-kira dukungan seperti apa yang kita harapkan baik dari pemerintah, sektor swasta, lalu kemudian budayawan, sejarawan, seniman yang ada di Kota Palembang terhadap kegiatan kita ini, dukungannya seperti apa? Oke, baik. Ya sebagai sebagai perusahaan media massa, tentu saja apa yang bisa kami lakukan untuk mengembangkan budaya ini itu yang kami lakukan. Ya, karena kami bergerak di media massa, maka kami akan ya tetap berkomitmen untuk mempublikasikan semua kegiatan baik itu berkaitan dengan budaya maupun sejarah. Yeah. Dan selain itu juga kami mencoba untuk berusaha untuk memikat hati anak-anak muda agar mencintai budaya juga. Salah satunya apa? Salah satunya dengan event kita ini. Ya. Event Sang Juara ini, karena dengan event Sang Juara ini metode yang dilakukan oleh kami sebagai media konvensional itu memberikan pengetahuan sejarah dengan cara yang menyenangkan. Ya, dengan harapan dengan metode ini anak-anak secara tidak langsung itu bisa memahami pesan-pesan kebudayaan yang disampaikan dalam event ini. Seperti itu. Pak Iwan mungkin untuk menambahkan sekarang. Nambah sedikit Pak ya. Aku jika Trisno itu uji aku juga. Jadi harapan kami sekali lagi mohon dukungan, terutama dari tuan rumah Dinas Kebudayaan Kota Palembang dan Museum SMB 2, dukungan dengan penuh agar acara ini berjalan sukses sesuai dengan harapan kita semua. Juga terutama sekali sih dengan pemerintah Kota Palembang, Bapak Wali Kota Ratu Dewa dan Bapak Wakil Wali Kota Prima Salam. Terima kasih sudah merestui Palembang Express untuk berkegiatan di Dinas Kebudayaan Kota Palembang bersama Dinas Pendidikan. Jadi dan harapan kata awal tadi dengan sejarawan, budayawan, karena kami Palembang Express juga masih sangat jauh pengetahuan atau wawasan kami tentang sejarah dan budaya. Jadi kami mau dukungan, misalnya nanti pada waktu pelaksanaan kegiatan ada materi-materi yang mungkin keliru atau beda versi dan sebagainya, kami mohon kritik dan saran. Kami sangat terbuka. Misalnya ini sejarah koleksi ini seperti ini ya, kami sangat terbuka untuk itu. Jadi sekali lagi mohon dukungannya semua agar kegiatan ini sesuai dengan apa harapan kita, bahwa ingin meramaikan musim SMB 2 dan memajukan kebudayaan Kota Palembang. Mungkin itu kan. Ya. Nah, Pak Trisno mungkin karena ini live ya, mungkin Pak Trisno bisa langsung mengajak kepada para pelajar dan para guru SMP sederajat yang ada di Kota Palembang ya. Silakan Pak. Oke, baik pemirsa Dulur Budaya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kami ingin mengajak pada seluruh kepala sekolah SMP di Kota Palembang untuk ayo kita negeri dan swasta ya? Ya, negeri dan swasta. Ya. Ayo kita berkunjung ke Museum SMB 2 Palembang ini. Dan karena apa? Karena seperti yang kita sampaikan tadi bahwa soal-soal yang ada di Sang Juara ini yang mayoritas berasal dari Museum SMB 2, dan saya juga berharap sekolah yang mendapat kesempatan untuk ikut dalam event ini, ayo kita manfaatkan bersama-sama untuk memberikan edukasi sejarah kepada anak-anak. Seperti itu. Pak Iqbal silakan. Ya mungkin sama kayak kata Trisno, nanti ada beberapa sekolah, kalau kami sih awalnya 20 sekolah, mungkin nanti kalau dari distrik
oh jangan 20, 30 sekolah. Wah, yuk kita yang penting rame musim kan. Ya. Nah, jadi kalau nanti sekolah Anda dipilih untuk diundang ke event Sang Juara ini, harus totalitas mengerahkan siswa-siswinya untuk mengunjungi musim B2 ini, dan insya Allah mendapatkan manfaat yang sangat besar. Dan bagi sekolah yang mungkin pada sesi pertama ini belum diundang, tetap hadir, monitor langsung. Oh ini loh museum ini, kemudian oh ini kegiatan Sang Juara. Jadi nanti ketika sekolah Anda diundang, nggak kaku lagi kan, kenal gitu. Sudah siap. Sudah siap Pak. Sudah siap. Terima kasih. Baik. Nah, Pak Trisno, kemudian Pak Iqbal, dan juga dulur budayo dimanapun Anda berada, kita sudah berada di penghujung segmen kita di pertemuan kali ini. Dan tadi kami mengingatkan kembali dan kami mengundang bahwa kepada para pelajar khususnya dan juga para mahasiswa, masyarakat umum, silakan datang dan berkunjung ke Museum Sultan Mahmud Badar B2 Palembang. Ada banyak koleksi dan banyak ilmu pengetahuan yang belum tergali. Dan kami dengan senang hati menerima kunjungan Anda. Kami siapkan para pemandu kami untuk menjelaskan seperti apa sejarah Kesultanan Palembang dan juga sejarah lain yang ada di Kota Palembang. Pak Iqbal, Pak Trisno, terima kasih. Terima kasih sudah hadir di acara kita semua. Ya. Kami berharap nanti Palpres bukan hanya kegiatan ini saja ya. Siap. Jadi jangan mangcek berdua sudah sekali ini ngilang. Ya, datang lagi kita untuk bicara yang lain. Tapi tetap dalam konteks kebudayaan di Kota Palembang. Sekali terima kasih, sukses terus untuk Palembang Express ya. Mudah-mudahan Palembang Express selalu mendapat tempat di hati masyarakat. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak semuanya. Sampai bertemu kembali di segmen yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ngopi-ngopi. Ngopi, kita lanjut ngopi.